Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin fid din dhalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat pemberian yang telah dicurahkan kepada kita semua. Dan juga kita bersalawat kepada beliau, pemimpin umat, manusia terbaik sepanjang zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai nabi yang kita ikuti di dalam menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat banyak jasa-jasa perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di dalam mendakwakan Islam ini, di dalam memperjuangkan Islam ini. Jikalau bukan karena izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian perjuangan pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka tentu pada hari ini kita tidak bisa merasakan nikmatnya berislam, nikmatnya di bawah naungan syariat Islam. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita, pembahasan kita tentang kajian panduan Ramadan, bekal meraih Ramadan penuh berkah. Dalam hal ini kita akan membahas lanjutan tentang panduan zakat fitrih. Ya, panduan zakat fitrih. Jadi materi kita ini materi lanjutan pada materi-materi sebelumnya. Yaitu tentang panduan zakat fitrih. Yaitu bolehkah zakat fitri dengan uang? Ini terkadang di tengah-tengah masyarakat kita ada pertanyaan dari umat atau dari masyarakat kepada ulama kita. Bolehkah berzakat fitrah dengan menggunakan uang? Kalau menggunakan makanan pokok seperti beras, itu sudah lazim, kita paham, sudah lazim, sudah umum kita paham, tidak ada masalah dalam persoalan tersebut. Akan tetapi yang jadi masalah adalah berzakat fitrah dengan uang sejumlah seharga dengan zakat fitrah dalam hitungan beras. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin membaca penjelasan-penjelasan para ulama dan kitab-kitab fikih para ulama, maka masalah ini adalah termasuk kajian yang banyak menjadi tema pembahasan di beberapa kalangan dan kelompok umat Islam yang memiliki semangat dalam dunia Islam. Jadi para pemuda umat Islam yang memiliki semangat dalam dunia Islam, ini salah satu pokok pembahasan yang kajian yang menjadi tema pembahasan dari mereka. Ya, jika
Makanya kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak heran jika kemudian pembahasan ini meninggalkan perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan umat Islam, di kalangan ulama, di kalangan tokoh-tokoh Islam. Sebagian melarang zakat fitrah dengan uang secara mutlak. Ya, sebagian berpendapat bahwa tidak boleh membayar zakat fitrah dengan uang secara mutlak. Kemudian sebagian lagi membolehkan zakat fitrah dengan uang, dengan tetapi beberapa syarat. Ya, ada sebagian yang membolehkan zakat fitrah dengan uang, tetapi dengan syarat, ada syaratnya. Kemudian yang ketiga, ya, yaitu memperbolehkan zakat fitri dengan uang tanpa syarat, boleh secara mutlak. Jadi setidaknya ada 3, ya, kelompok umat Islam atau ulama kita yang berbeda dalam perkara ini. Ada yang membolehkan secara mutlak zakat fitri dengan uang, ada yang membolehkan dengan syarat, dan ada yang tidak membolehkan. Ya, ini yang jadi masalah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sikap yang dilakukan oleh orang awam. Ya, sikap yang diambil, yang ditempuh oleh orang-orang awam. Umumnya orang-orang awam, mereka itu di dalam pemilihan pendapat yang paling kuat menurut mereka itu lebih banyak didasari logika, ya, sederhana dan jauh dari ketundukan terhadap dalil. Jadi masyarakat awam kita terkadang itu menilai kuatnya sebuah pendapat, di antara pendapat-pendapat ulama, ya, itu lebih banyak berdasarkan logika mereka, berdasarkan akal mereka. Ya, lebih berdasarkan logika mereka, lebih menggunakan pikiran mereka dibandingkan bersandar kepada dalil. Ya. Ya, mereka tidak menggunakan dalil, tetapi apa yang masuk di akal mereka, apa yang sesuai dengan logika mereka, mereka lebih cenderung menggunakan tersebut. Dan orang-orang awam, mereka jauh bersandarkan dari dalil. Mereka tidak menggunakan dalil. Ini muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jauhnya seseorang dari ilmu agama itu menyebabkan dirinya begitu mudah mengambil keputusan dalam peribadahan yang mereka lakukan. Ini, ketika seseorang jauh dari ilmu agama, maka orang tersebut begitu mudah mengambil keputusan dalam urusan ibadat. Ya, mereka lebih mudah mengambil keputusan dalam urusan ibadah. Mereka gegabah di dalam mengambil keputusan dalam urusan ibadah, karena mereka jauh dari ilmu agama, tidak mau menggunakan dalil. Ya, baik kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita tentang ini, tentang bolehkah zakat fitrah dengan uang, bukanlah dalam rangka menghakimi dan memberi kata putus untuk perselisihan pendapat tersebut. Namun, materi kita tentang bolehkah zakat fitri dengan uang ini tidak lebih dari sebatas bentuk upaya untuk mewujudkan penjagaan terhadap sunnah Nabi. Ya, kita sampaikan tentang masalah zakat fitri ini bolehkah dengan uang atau tidak. Ini bukan untuk mengatakan bahwa inilah yang kuat, bahwa inilah yang tepat, tidak. Tetapi kita hanya sekedar untuk menyampaikan upaya kita untuk menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa dalam surah An-Nisa ayat 59, Allah berfirman, jika kalian berselisih pendapat dalam masalah apapun, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jadi, jika kita berselisih pendapat dalam masalah apapun itu, terutama dalam masalah urusan ibadah, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kalian orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka termasuk permasalahan zakat fitri ini kita kembalikan bagaimana penilaian Allah dan bagaimana penilaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ayat yang mulia ini Allah menegaskan bahwa siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah setiap ada masalah, maka dia wajib
mengembalikan permasalahan tersebut kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Allah menegaskan bahwa siapa yang mengaku beriman kepada Allah, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, hari kiamat, maka setiap ada masalah, maka dia wajib mengembalikan permasalahan tersebut, mencari solusinya kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tidak demikian, siapa yang tidak mengembalikan mencari solusinya setiap masalah yang dihadapinya kepada Al-Quran dan As-Sunnah, berarti orang tersebut tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ya. Tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Karena Allah sudah mengatakan tadi bahwa jika kalian fa in tanaza'tum faruddu fi syai'in, jika kalian berselisih pendapat dalam masalah, ya masalah apapun, maka kembalikanlah kepada Allah. Kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kalian orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi tanda orang yang beriman kepada Allah, tanda orang yang beriman kepada hari akhir, yaitu mengembalikan setiap permasalahan mereka kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, insyaallah penjelasan kita tentang materi ini itu kita ambil dari Risalah Ahkam Zakat Fitri yang ditulis oleh Nida Abu Ahmad. Ya ini. Perselisihan ulama tentang zakat fitri dan awan, terdapat dua pendapat ulama. Ya. Pendapat pertama membolehkan zakat fitri dengan menggunakan mata uang. Jadi pendapat pertama memperbolehkan pembayaran zakat fitri atau zakat fitrah dengan menggunakan mata uang. Pendapat kedua melarang pembayaran zakat fitri menggunakan mata uang. Ya. Permasalahannya sekarang kita ingin tahu apakah status zakat fitri itu? Ya, apakah status zakat fitri itu sebagaimana zakat harta ataukah zakat statusnya sebagai zakat badan? Ini kita harus bedakan dulu apakah zakat fitri ini termasuk dalam bagian zakat fitri, zakat harta, atau dia sebagai statusnya sebagai zakat badan. Ya. Jadi ini dulu yang perlu kita rinci bahwa apakah status zakat fitri ini seperti zakat harta ataukah seperti zakat badan? Seperti zakat harta, zakat badan. Apakah dia termasuk zakat harta atau zakat badan? Jika statusnya sebagaimana zakat harta, jika zakat fitri ini statusnya sama dengan zakat harta, maka prosedur pembayarannya sebagaimana zakat harta perdagangan. Ini. Jadi sekali lagi, jika zakat fitrah ini statusnya sama dengan zakat harta, maka prosedur pembayarannya sebagaimana zakat harta perdagangan. Ya, yang mana kita ketahui bahwa pembayaran zakat perdagangan tidak menggunakan benda yang diperdagangkan. Jadi zakat perdagangan itu zakatnya tidak menggunakan benda yang diperdagangkan, namun menggunakan uang yang senilai dengan zakat yang dibayarkan. Ya, sebagaimana zakat emas dan perak. Ya, zakat emas dan perak itu zakatnya bisa dalam bentuk uang. Ya, bisa dalam bentuk uang. Ya, pembayarannya tidak harus menggunakan emas dan perak, namun boleh menggunakan mata uang yang senilai. Itu kalau statusnya sebagai zakat harta. Sebaliknya, jika status zakat fitri ini sebagaimana zakat badan, maka prosedurnya harus mengikuti prosedur pembayaran kafarat untuk semua jenis pelanggaran. Nah, jadi jika zakat fitri itu termasuk zakat badan, maka prosedur pembayaran zakat fitri itu mengikuti prosedur pembayaran kafarah untuk semua jenis pelanggaran. Ya. Penyebab adanya kafarah ini adalah adanya pelanggaran yang dilakukan oleh badan, bukan kewajiban karena harta. Jadi penyebab adanya kafarah itu dilakukan oleh badan kita yang melakukan pelanggaran, maka adanya kafarah. Maka bukan kewajiban karena harta.
Maka pembayaran kafarah harus menggunakan sesuatu yang telah ditetapkan dan tidak boleh menggunakan selain yang ditetapkan. Ya, jadi pembayaran kafarah harus menggunakan sesuatu yang telah ditetapkan dan tidak boleh menggunakan selain yang ditetapkan. Ya. Jika seseorang membayar kafarah dengan selain ketentuan yang ditetapkan, maka kewajibannya untuk membayar kafarah belum gugur dan harus diulangi. Ini. Jadi, jika seseorang membayar kafarah dengan selain ketentuan yang ditetapkan, maka kewajibannya untuk membayar kafarah belum gugur dan harus diulangi. Misalnya, seseorang melakukan pelanggaran berupa hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan tanpa alasan yang dibenarkan. Maka kafarahnya adalah membebaskan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang fakir miskin dengan urutan sebagaimana yang disebutkan. Ya. Seseorang tidak boleh membayar kafarah dengan menyedekahkan uang seharga budak. Jadi membebaskan budak. Jadi tidak boleh seseorang membayar kafarah dengan menyedekahkan uang seharga budak, tidak boleh. Jika dia tidak menemukan budak, ya, dia tidak boleh berpuasa 3 bulan namun putus-putus. Ya. Juga tidak boleh memberi uang Rp5.000 kepada 60 orang fakir miskin. Mengapa? Karena kafarah harus dibayarkan persis sebagaimana yang ditetapkan. Itu kalau zakat fitri statusnya seperti dengan kafarah. Nah ini, di manakah posisi zakat fitri itu? Nah ini sekarang, di manakah posisi zakat fitri itu? Apakah zakat fitri itu seperti dengan zakat harta? Apakah zakat fitri itu seperti dengan kafarah? Ini dulu yang diperjelas. Baik, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini bahwasanya zakat fitri itu mengikuti prosedur kafarah. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pendapat yang lebih tepat, pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, bahwasanya zakat fitri itu mengikuti prosedur kafarah. Karena zakat fitri adalah zakat badan, bukan zakat harta. Ya, zakat fitri itu adalah zakat badan, bukan zakat harta, sehingga prosedur pelaksanaannya itu mengikuti prosedur kafarah. Nah, mari kita lihat di antara dalil yang menunjukkan bahwa zakat fitri adalah zakat badan, bukan zakat harta. Ya, kita lihat dalilnya bahwa zakat fitri itu adalah zakat badan, bukan zakat harta. Yaitu pernyataan Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tentang zakat fitri. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri bagi kaum muslimin, budak maupun orang merdeka, laki-laki maupun wanita, anak kecil maupun orang dewasa. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri bagi siapa? Bagi kaum muslimin, bagi budak maupun orang merdeka, ya budak maupun orang merdeka, laki-laki maupun wanita, anak kecil maupun orang dewasa. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri sebagai penyuci orang yang berpuasa. Jadi sebagai penyuci orang yang berpuasa dari perbuatan yang menggugurkan pahala puasa dan perbuatan atau ucapan jorok. Hadis riwayat Abu Daud dan dinilai hasan oleh Syekh Albani. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua riwayat ini menunjukkan bahwasanya zakat fitri itu berstatus sebagai zakat badan. Jadi dua riwayat ini cukuplah menunjukkan kepada kita bahwa zakat fitri itu berstatus sebagai zakat badan, bukan zakat harta. Apa alasannya? Kita lihat. Apa alasannya? Yang pertama, adanya kewajiban zakat bagi anak-anak, adanya kewajiban zakat bagi budak. Dalam zakat fitri, anak-anak tetap wajib mengeluarkan zakat. Dalam zakat fitri, budak, hamba sahaya tetap wajib mengeluarkan zakat. Padahal mereka adalah orang-orang yang umumnya tidak memiliki harta. Ya. Anak-anak, budak, hamba sahaya itu umumnya mereka tidak memiliki harta, tetapi mereka tetap wajib mengeluarkan zakat fitri. Seandainya zakat harta, tentu mereka tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Seandainya zakat fitri ini masuk dalam kategori zakat harta, maka tidak perlu mereka mengeluarkan zakat karena anak-anak
dan hamba sahaya budak itu pada umumnya mereka tidak memiliki harta. Tetapi karena zakat fitri adalah zakat badan, kafara, maka tetap mereka wajib untuk mengeluarkan zakat fitri. Ya, ya terutama budak. Seluruh jasadnya, seluruh hartanya adalah milik tuannya. Tetapi kenapa tetap wajib mengeluarkan zakat? Padahal mereka budak ini hamba sahaya, budak ini berada dalam kekuasaan tuannya, tidak memiliki harta, tidak memiliki materi yang wajib untuk dizakati. Tetapi kenapa tetap diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah atau zakat fitri? Karena zakat fitri ini masuk dalam bentuk zakat badan, setiap jiwa. Ya. Jika zakat fitri itu merupakan kewajiban karena harta, maka tidak mungkin orang yang sama sekali tidak memiliki harta diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan kedua, salah satu fungsi zakat adalah penyuci orang yang berpuasa dari perbuatan yang menggugurkan pahala, ya, menggugurkan pahala puasa serta perbuatan atau ucapan jorok. Fungsi ini menunjukkan bahwa zakat fitri berstatus sebagai kafarah untuk kekurangan puasa seseorang. Jadi salah satu fungsi zakat fitrah adalah dalam hadis tadi bahwa fungsinya untuk penyuci orang yang berpuasa dari perbuatan yang menggugurkan pahala puasa serta perbuatan atau ucapan jorok. Itu fungsinya. Sebagai penyuci artinya sebagai penebus, artinya sebagai kafarah. Ya, fungsi ini menunjukkan bahwa zakat fitri itu statusnya sebagai kafarah untuk kekurangan puasa seseorang. Ini dua alasan yang menguatkan bahwa zakat fitri itu masuk dalam zakat badan, bukan zakat harta. Sehingga zakat fitri itu karena dia masuk dalam bentuk zakat badan kafara, maka tata caranya, bentuknya betul-betul harus sesuai dengan apa yang dianjurkan dalam agama ini. Ya, kemudian apa konsekuensi hukum zakat fitri berstatus sebagai kafarah? Ya, apa konsekuensi jadi apa konsekuensi hukum jika zakat fitri berstatus sebagaimana kafarah? Setidaknya ada dua konsekuensi hukum ketika zakat fitri itu sebagaimana kafarah. Jadi ada dua konsekuensi hukum yang harus dipenuhi, yang harus dijalankan ketika zakat fitri itu seperti dengan kafarah. Yang pertama, zakat fitri harus dibayarkan dengan sesuatu yang telah ditetapkan, yaitu bahan makanan. Jadi zakat fitri harus dibayarkan dengan sesuatu yang telah ditetapkan, yaitu bahan makanan. Karena seperti itu dalam hadits. Ya, makanan. Kemudian yang kedua, harus diberikan kepada orang yang membutuhkan untuk menutupi hajat hidup mereka, yaitu fakir miskin. Dengan demikian zakat fitri tidak boleh diberikan kepada amil zakat, tidak boleh diberikan kepada mualaf, tidak boleh diberikan kepada masjid, tidak boleh diberikan kepada budak, tidak boleh diberikan kepada orang yang terkandung dalam zakat harta, tidak boleh diberikan. Ya, beda dengan zakat harta. Setidaknya ada 6 golongan yang boleh menerima. Tapi kalau zakat fitri itu dikhususkan untuk fakir miskin saja, karena seperti itulah bunyi dalam hadis bahwa zakat fitri itu diberikan untuk fakir miskin. Jadi ini dua konsekuensi hukum yang harus dilakukan ketika zakat fitri itu sebagaimana kafarah. Yang pertama tadi bahwa zakat fitri itu harus dibayarkan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam syariat, yaitu harus dengan bahan makanan yang kita makan. Yang makan dengan beras, yang makan dengan beras jagung, yang menggunakan beras jagung, yang makan dengan sagu, menggunakan sagu. Intinya makanan pokok kita itu yang harus kita keluarkan. Kemudian yang kedua, konsekuensi hukumnya harus diberikan kepada orang yang membutuhkan untuk menutupi kebutuhan mereka, yaitu fakir miskin. Ya, seperti itu penjelasan daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kita akan sampaikan beberapa perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ya, walaupun mungkin kita berbeda pendapat dengan ulama, kita sama dengan ulama yang lain, tetapi sebagai bentuk amanah ilmiah, kita tidak boleh menyembunyikan ilmu. Kita tidak boleh menyembunyikan bahwa ada pendapat-pendapat ulama yang berbeda dengan pendapat kita. Ini namanya amanah ilmiah. Amanah ilmiah harus kita sampaikan. Tidak boleh menyembunyikan. Ya, mentang-mentang mungkin kita berbeda dengan pendapat ulama tersebut, kemudian kita tidak mau sampaikan, tidak boleh. Tetap harus kita sampaikan bahwa ada seperti ini, bahwa ada seperti ini. Ya, itu namanya ilmiah di dalam menyampaikan dakwah.
Yang pertama, pendapat yang membolehkan pembayaran zakat fitri dengan uang. Jadi pendapat yang pertama yaitu pendapat ulama yang membolehkan pembayaran zakat fitri dengan uang. Ulama yang berpendapat demikian yaitu Umar bin Abdul Aziz, Al-Hasan Al-Basri, Atha, Ats-Tsauri, dan Abu Hanifah. Inilah setidaknya ulama kita yang membolehkan zakat fitri dengan menggunakan uang, nominal seharga dengan zakat fitri dengan makanan pokok. Ya. Diriwayatkan dari Hasan Al-Basri bahwa beliau mengatakan tidak mengapa membayar zakat fitri dengan dirham. Dirham itu mata uang. Tidak mengapa, kata beliau, boleh, kata beliau, membayar zakat fitri dengan menggunakan uang. Itu penjelasan dari. Kemudian diriwayatkan dari Abu Ishaq, beliau mengatakan, aku menjumpai mereka, ya, Al-Hasan dan Umar bin Abdul Aziz, ya, dari Abu Ishaq mengatakan bahwa aku menjumpai Al-Hasan dan Umar bin Abdul Aziz sementara mereka sedang menunaikan zakat fitri dengan beberapa dirham yang senilai dengan bahan makanan. Jadi Al-Hasan dan Umar bin Abdul Aziz itu mereka menunaikan zakat Ramadan, menunaikan zakat fitri dengan beberapa dirham yang senilai bahan makanan. Beberapa dirham menunjukkan bahwa membayar dengan menggunakan mata uang. Kemudian diriwayatkan dari Atha bin Abi Rabih bahwa beliau menunaikan zakat fitri dengan warak. Warak itu dirham dari perak. Nah, inilah dalil yang digunakan oleh pendapat yang pertama yang membolehkan zakat fitri dengan menggunakan mata uang. Ya, dengan menggunakan mata uang senilai bahan makanan. Ya, senilai bahan makanan. Itu pendapat yang membolehkan. Kemudian yang kedua, pendapat ulama yang melarang pembayaran zakat fitri dengan uang. Harus dengan bahan makanan pokok. Nah, ini pendapat yang kedua, yaitu pendapat ulama yang melarang sama sekali, tidak boleh sama sekali pembayaran zakat fitri dengan menggunakan mata uang. Pendapat ini kaum muslimin dan muslimah para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan pendapat yang dipilih oleh jumhur ulama. Pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama. Mereka mewajibkan pembayaran zakat fitri menggunakan bahan makanan dan melarang zakat fitri dengan mata uang. Jadi mereka mewajibkan membayar zakat fitri dengan menggunakan mata uang dan mereka melarang zakat fitri dengan menggunakan pendapat ini mereka melarang keras zakat fitri dengan mata uang, tetapi wajib membayar zakat fitri dengan menggunakan makanan. Ya. Di antara ulama yang berpegang pendapat ini adalah Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Bahkan Imam Malik dan Imam Ahmad secara tegas menganggap tidak sah jika membayar zakat fitri menggunakan mata uang. Jadi Imam Malik dan Imam Ahmad secara tegas beliau mengatakan bahwa tidak sah jika membayar zakat fitri menggunakan mata uang. Ya, belum gugur kewajiban seseorang ketika dia membayar zakat fitri dengan menggunakan mata uang. Maka dia tetap harus membayar zakat fitri dengan menggunakan makanan. Kita lihat perkataan Imam Malik. Imam Malik mengatakan bahwa tidak sah jika seseorang membayar zakat fitri dengan mata uang apapun. Tidak demikian yang diperintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas kata beliau, tidak sah jika seseorang membayar zakat fitri dengan mata uang apapun. Sebab tidak demikian yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga Imam Malik mengatakan bahwa wajib menunaikan zakat fitri senilai satu sah bahan makanan yang umum di negeri tersebut pada tahun itu. Jadi wajib menunaikan zakat fitri senilai satu sah bahan makanan yang umum di negeri tersebut pada tahun itu. Ya, tahun pembayaran zakat fitri. Itu setidaknya dua penegasan daripada Imam Malik tentang tidak bolehnya zakat fitri dengan menggunakan mata uang, tetapi wajib dengan menggunakan makanan pokok. Ya. Kemudian perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan bahwa penunaian zakat fitri wajib dalam bentuk satu sah dari umumnya bahan makanan di negeri tersebut pada tahun tersebut. Jadi penunaian zakat fitri wajib dalam bentuk satu sah dari umumnya bahan makanan di negeri tersebut pada tahun tersebut. Jelas bahwa Imam Syafi'i mewajibkan zakat fitri dalam bentuk makanan.
Kemudian perkataan Imam Ahmad. Nah ini. Al-Kiraki mengatakan bahwa siapa saja yang menunaikan zakat menggunakan mata uang, maka zakatnya tidak sah. Ya, siapa saja yang menunaikan zakat fitri, maksudnya menggunakan mata uang, maka zakatnya tidak sah. Artinya tidak sah, dia tetap harus membayar zakat dengan menggunakan bahan makanan. Kemudian Abu Daud mengatakan, Imam Ahmad ditanya tentang pembayaran zakat menggunakan dirham. Jadi Imam Ahmad pernah ditanya tentang pembayaran zakat, yaitu zakat fitri, menggunakan dirham. Beliau menjawab, aku khawatir zakatnya tidak diterima karena menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ahmad mengatakan, aku khawatir zakatnya tidak diterima karena menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu perkataan daripada Imam Ahmad. Kemudian dari Abu Talib, bahwasanya Imam Ahmad berkata kepadaku. Jadi dari Abu Talib, bahwasanya Imam Ahmad berkata kepadaku, tidak boleh membayar zakat fitri dengan nilai mata uang. Tidak boleh membayar zakat fitri dengan nilai mata uang. Kemudian ada orang yang berkomentar kepada Imam Ahmad. Jadi kemudian setelah Imam Ahmad mengatakan bahwa tidak boleh membayar zakat fitri dengan uang, kemudian ada orang yang berkomentar kepada Imam Ahmad. Ada orang yang mengomentari perkataan Imam Ahmad tersebut. Apa perkataan orang tersebut? Wahai Imam Ahmad, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz membayar zakat fitri menggunakan mata uang. Wahai Imam Ahmad, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz membayar zakat fitrah atau fitri menggunakan mata uang. Kemudian Imam Ahmad marah mendengarkan perkataan tersebut. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, mereka meninggalkan hadis Nabi Muhammad SAW dan berpendapat dengan perkataan fulan. Ya, kenapa mereka meninggalkan hadis Rasulullah SAW? Sudah jelas-jelas penjelasan Rasulullah SAW. Kenapa mereka meninggalkannya? Dan mereka mendengarkan perkataan fulan, mendengarkan pendapat fulan. Ya, marah Imam Ahmad ketika mendengar hal tersebut. Padahal Abdullah bin Umar mengatakan, Rasulullah mewajibkan zakat fitri satu sah kurma atau satu sah gandum. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Atiullah wa atiur Rasul." Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ya. Ada beberapa orang yang menolak sunnah dan mengatakan fulan berkata demikian, fulan berkata demikian. Maka marah Imam Ahmad ketika mendengarkan perkataan tersebut. Zahirnya bahwa mazhab Imam Ahmad, beliau berpendapat pembayaran zakat fitri dengan nilai mata uang tidak sah. Jadi zahirnya mazhab Imam Ahmad mengatakan berpendapat bahwa pembayaran zakat fitri dengan nilai mata uang tidak sah, belum menggugurkan kewajiban zakat fitrinya. Dia harus mengulanginya. Kemudian beberapa perkataan pendapat ulama lain tentang tidak bolehnya zakat fitri dengan mata uang, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, Allah mewajibkan pembayaran zakat fitri dengan bahan makanan sebagaimana Allah mewajibkan pembayaran kafarah dengan bahan makanan. Jadi Allah mewajibkan zakat fitri, pembayaran zakat fitri dengan menggunakan bahan makanan sebagaimana Allah mewajibkan pembayaran kafarah dengan bahan makanan. Kemudian Taqiyuddin Al-Husain Asy-Syafi'i, penulis kitab Kifatul Ahyar, kitab fikih mazhab Syafi'i, mengatakan bahwa syarat sah pembayaran zakat fitri harus berupa bahan makanan. Syarat sah pembayaran zakat fitri harus berupa biji, yaitu bahan makanan seperti beras tadi. Tidak sah menggunakan mata uang tanpa ada perselisihan dalam masalah ini. Ya, Taqiyuddin Al-Husain Asy-Syafi'i, ya, bahkan lebih tegas beliau mengatakan bahwa syarat sah pembayaran zakat fitri harus berupa biji atau harus berupa bahan makanan. Tidak sah, kata beliau, menggunakan mata uang tanpa ada perselisihan dalam masalah ini. Beliau mengatakan tidak ada perselisihan sebenarnya dalam masalah ini bahwa tidak sah menggunakan mata uang. Begitu penjelasan Taqiyuddin Al-Husain Al-Syafi'i. Kemudian Al-Imam Nawawi mengatakan bahwa Ishaq dan Abu Thawr berpendapat bahwa tidak boleh membayar zakat fitri menggunakan uang kecuali dalam keadaan darurat. Artinya darurat bahwa betul-betul sudah tidak ada bahan makanan. Ya. Jadi tidak boleh. Ishaq dan Abu Thawr berpendapat bahwa tidak boleh membayar zakat fitri menggunakan uang kecuali dalam keadaan darurat. Ya, darurat betul-betul sudah tidak ada bahan makanan atau memang betul-betul uang itu dibutuhkan daripada makanan, maka bolehlah seperti itu. Kemudian Asy-Syirazi Asy-Syafi'i mengatakan bahwa tidak boleh menggunakan nilai mata uang untuk zakat.
Karena kebenaran adalah milik Allah. Allah telah mengaitkan zakat sebagaimana yang ditegaskan dalam firman-Nya, maka tidak boleh mengganti hal itu dengan selainnya. Jadi jelas, tidak boleh menggunakan nilai mata uang untuk zakat karena kebenaran adalah milik Allah. Allah telah mengaitkan zakat sebagaimana yang ditegaskan dalam firman-Nya, maka tidak boleh mengganti hal itu dengan selainnya. Ya, sebagaimana kurban kata beliau, ketika Allah kaitkan hal itu dengan binatang ternak, maka tidak boleh menggantinya dengan selain binatang ternak. Ya, sama dengan berkurban. Ketika Allah sudah menetapkan, agama sudah menetapkan bahwa kurban itu harus dengan binatang ternak, maka tidak boleh menggantinya dengan selain binatang ternak, tidak boleh. Karena jenisnya sudah ditentukan. Ya, jenis dan ukurannya sudah ditentukan. Begitupun dengan zakat fitri, jenisnya sudah ditentukan, ukurannya sudah ditentukan, maka tidak boleh dengan selainnya. Ibnu Hazm mengatakan bahwa tidak boleh menggunakan uang yang senilai dengan zakat sama sekali. Tidak boleh. Juga tidak boleh mengeluarkan satu sah campuran dari beberapa bahan makanan. Sebagian gandum dan sebagian kurma. Tidak sah membayar dengan nilai mata uang sama sekali karena semua itu tidak diwajibkan, tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Asy-Syaukani berpendapat bahwa tidak boleh menggunakan mata uang kecuali jika tidak memungkinkan membayar zakat dengan bahan makanan. Jadi tidak boleh menggunakan mata uang kecuali jika tidak memungkinkan membayar zakat dengan bahan makanan. Di antara ulama abad ini, ya, di antara ulama sekarang yang mewajibkan membayar dengan bahan makanan seperti Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Abu Bakar Al-Jazari dan ulama-ulama yang lainnya. Mereka ini mewajibkan zakat fitri dengan bahan makanan, tidak boleh dengan menggunakan uang. Mereka mengatakan bahwa zakat fitri tidak boleh dibayarkan dengan selain makanan dan tidak boleh menggantinya dengan mata uang kecuali dalam keadaan darurat. Ya, karena tidak terdapat riwayat bahwa Nabi mengganti bahan makanan dengan mata uang. Tidak ada riwayat, kata Syekh tadi, bahwa tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi SAW mengganti bahan makanan dengan mata uang. Bahkan tidak dinukil dari seorang sahabat pun bahwa mereka membayar zakat fitri dengan mata uang. Bahkan ya tidak dinukil dari seorang pun sahabat ya yang membayar zakat fitri dengan mata uang. Seperti itu. Kemudian mari kita lihat dalil-dalil dua pihak ini. Kita lihat dalil yang membolehkan dan kita lihat dalil yang tidak membolehkan agar lebih ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan mana yang kuat dalilnya. Yang pertama, dalil ulama yang membolehkan zakat fitr dengan uang. Ya, dalil ulama, hujjah ulama, alasan ulama yang membolehkan pembayaran zakat fitr dengan mata uang senilai dengan zakat fitrah tersebut. Dalil yang mereka anggap, ya mereka jadikan hujjah itu dalil riwayat yang disampaikan adalah pendapat Umar bin Abdul Aziz dan Hasan Al-Basri. Ya, sebagian ulama menegaskan bahwa mereka tidak memiliki dalil nas, Al-Quran, Al-Hadith, maupun perkataan sahabat dalam masalah ini. Jadi dalilnya mereka tadi yaitu pendapat Umar bin Abdul Aziz dan Hasan Al-Basri. Kemudian yang kedua dalilnya mereka istihsan. Ya, istihsan apa artinya? Menganggap lebih baik. Ya, mereka menganggap mata uang itu lebih baik dan lebih bermanfaat untuk miskin daripada bahan makanan. Cuma itu dua dalilnya, alasannya mereka membolehkan zakat fitri dengan mata uang. Yang pertama tadi dalilnya itu dalil riwayat, ya, riwayat ini disampaikan oleh pendapat Umar bin Abdul Aziz dan Hasan Al-Basri yang membolehkan zakat fitri dengan uang. Kemudian dalil yang kedua mereka jadikan hujah itu istihsan, menganggap lebih baik bahwa zakat fitri dengan menggunakan mata uang itu lebih baik, ya, dan lebih bermanfaat untuk orang miskin daripada bahan makanan. Itu alasan mereka. Ya, silahkan kita kaji apakah ini alasan yang kuat atau tidak. Kemudian dalil ulama yang melarang pembayaran zakat fitri dengan mata uang. Ya, dalil atau alasan ulama yang melarang pembayaran zakat fitri dengan mata uang. Pertama jelas tadi bahwa riwayat-riwayat yang menegaskan bahwa zakat fitri harus dengan bahan makanan. Jadi riwayat-riwayat itu yang menegaskan bahwa zakat fitri harus dengan bahan makanan. Seperti misalnya dalil dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri berupa satu sah krim kurma dan satu sah gandum kering. Ya, jadi Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri berupa satu sah kurma kering dan atau gandum kering.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri sebagai makanan bagi orang miskin. Yang namanya makanan ya makanan. Kemudian dalil dari Abu Said Al-Khudri radhiyallahu mengatakan bahwa dahulu kami menunaikan zakat fitri dengan satu sah bahan makanan, satu sah gandum, satu sah kurma, satu sah keju, satu sah anggur kering. Ya. Kemudian Abu Said Al-Khudri radhiyallahu mengatakan dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kami menunaikan zakat fitri dengan satu sah bahan makanan. Kemudian Abu Said mengatakan dan makanan kami dulu adalah gandum, anggur kering, keju dan kurma. Kemudian dalilnya lagi Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskanku untuk menjaga zakat Ramadan, zakat fitri, kemudian datanglah seseorang mencuri makanan lalu aku berhasil menangkapnya. Ini hadisnya panjang tentang Abu Hurairah menjaga gudang tempat penampungan zakat fitri, kemudian datanglah iblis dan seterusnya. Ya panjang hadis ini. Kemudian alasan yang selanjutnya ulama kita melarang pembayaran zakat fitri dengan uang. Ya, alasannya adalah zakat fitri adalah ibadah yang telah ditetapkan ketentuannya. Jadi zakat fitri ini adalah ibadah yang telah ditetapkan ketentuannya. Jenisnya telah ditentukan, ukurannya telah ditentukan, waktunya telah ditentukan. Ya, ya termasuk yang telah ditetapkan dalam masalah zakat fitri adalah jenisnya, apa yang harus dikeluarkan, kemudian takarannya, ukurannya, kemudian waktu pelaksanaannya dan tata cara pelaksanaannya. Ini sudah ditetapkan dalam agama kita. Kaifiatnya, tata caranya, pelaksanaannya sudah ditetapkan dalam agama kita. Sehingga seseorang tidak boleh mengeluarkan zakat fitri selain jenis yang telah ditetapkan, yaitu bahan makanan pokok. Sebagaimana tidak sah membayar zakat di luar waktu yang ditetapkan. Itu dalil ulama kita yang melarang zakat fitri dengan mata uang. Imam Al-Haramain Al-Juwaini Asy-Syafi'i mengatakan bahwa bagi mazhab kami sandaran yang dipahami bersama dalam masalah dalil bahwa zakat termasuk bentuk ibadah kepada Allah. Zakat itu sudah jelas bahwa dia adalah termasuk bentuk ibadah kepada Allah. Sehingga pelaksanaan semua perkara yang merupakan bentuk ibadah itu mengikuti perintah Allah. Jadi semua pelaksanaan perkara yang merupakan itu bentuk ibadah khusus ya. Itu mengikuti perintah Allah, mengikuti perintah Allah. Kemudian beliau membuat permisalan. Imam Al-Haramain Al-Juwaini Asy-Syafi'i membuat sebuah permisalan bahwa andaikan kata beliau ada orang yang mengatakan kepada utusannya, ada orang yang menyuruh seseorang, tolong belikan saya pakaian. Ya, ada seseorang menyuruh orang lain atau mengutus orang lain untuk membeli pakaian. Tolong belikan saya pakaian, kata. Sementara utusan ini tahu bahwa tujuan majikannya adalah berdagang. Kemudian utusan ini melihat ada barang yang lebih bermanfaat bagi majikannya daripada pakaian. Maka sang utusan ini tidak berhak menyelisih perintah majikannya, meskipun dia melihat hal itu lebih bermanfaat daripada perintah majikannya. Ya. Jadi ada seorang budak lah, misalnya seperti itu, diperintahkan oleh majikannya untuk membeli pakaian. Ini saya kasih kamu uang, tolong belikan saya pakaian. Kemudian sang budak ini, ya, atau orang yang diutus ini membeli pakaian, berangkatlah dia ke pasar untuk membeli pakaian. Tetapi kemudian orang ini, utusan ini, tiba-tiba melihat ada barang yang lebih bermanfaat dibandingkan pakaian tersebut. Karena utusan ini tahu bahwa majikannya itu adalah pedagang. Ya, majikannya itu adalah pedagang. Dia diperintahkan untuk membeli baju. Tetapi di dalam perjalanan dia melihat ada sesuatu barang yang sangat bagus. Ya, maka utusan ini tidak boleh membeli barang tersebut walaupun dia tahu bahwa barang itu lebih bermanfaat, lebih penting dibandingkan pakaian. Ya, utusan ini tidak boleh membeli barang tersebut walaupun dia tahu bahwa barang ini lebih penting, lebih bermanfaat untuk tuannya dibandingkan pakaian. Tidak boleh. Jika dalam masalah semacam ini saja wajib ditunaikan sebagaimana amanah, maka perkara Allah wajib maka perkara yang Allah wajibkan melalui perintahnya tentu lebih layak untuk diikuti. Jadi dalam perkara ini saja seseorang diperintahkan untuk beli pakaian, wajib dia tunaikan amanah tersebut, beli pakaian. Ya, meskipun ada sesuatu sebenarnya yang lebih penting, yang lebih bermanfaat daripada membeli baju. Tetapi karena
amanah daripada tuannya untuk membeli baju, maka dia tidak boleh membeli selain tersebut. Nah, ini dalam perkara dunia saja, bagaimana lagi dalam perkara-perkara ibadah? Bagaimana lagi dengan perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahwa seperti inilah bentuknya. Walaupun kita menganggap ada yang lebih penting, ada yang lebih bermanfaat, tetap tidak boleh kita lakukan hal tersebut karena sudah ada penggarisan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kemudian selanjutnya kaum muslimin, bahwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum sudah ada mata uang dinar dan dirham. Jadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah ada mata uang. Di zaman para sahabat juga sudah ada mata uang, dinar dan dirham pada waktu itu sudah ada. Akan tetapi yang Nabi praktikkan bersama para sahabat adalah pembayaran zakat fitri menggunakan bahan makanan, bukan dengan menggunakan dinar dan dirham. Bukan. Nah, padahal beliaulah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling memahami kebutuhan umat. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling memahami kebutuhan umatnya dan paling mengasihi fakir miskin. Bahkan beliaulah paling berbelas kasih kepada seluruh umatnya. Tetapi tetap beliau Rasulullah SAW tidak menggunakan dirham dan dinar, tidak menggunakan mata uang di dalam penunaian zakat fitrah. Ya, ini alasan, setidaknya alasan ulama yang melarang zakat fitri dengan uang. Ya, karena ada terkadang mengatakan bahwa boleh zakat fitri dengan uang karena di zaman Rasulullah tidak ada uang. Padahal di zaman Rasulullah sudah ada dirham dan dinar. Tetapi tidak ditemukan riwayat bahwa Rasulullah SAW dan sahabatnya membayar zakat fitri dengan menggunakan mata uang. Dan inilah kaum muslimin setidaknya dua pendapat ulama kita yang menjelaskan bahwa tentang pembayaran zakat fitri. Ada yang mengatakan boleh dengan mata uang senilai dengan nilai bahan makanan pokok, dan ada yang mengatakan tidak boleh menggunakan mata uang dalam pembayaran zakat fitri. Silakan kita menentukan mana yang lebih kuat menurut kita. Ya, menurut saya pribadi, saya lebih menguatkan pendapat yang mengatakan tidak boleh berzakat fitri dengan menggunakan mata uang. Harus dengan menggunakan makanan pokok. Itu yang saya kuatkan, itu yang saya anggap rajih. Dengan tetap menghargai yang berbeda dengan apa yang saya kuatkan. Lalu bagaimana misalnya kalau ada orang yang datang membayar zakat fitri dengan menggunakan uang, ya, maka terima uang tersebut dalam bentuk uang, kemudian uang tersebut belikan beras. Ya, itu solusinya. Misalnya ada orang yang datang kepada kita membawa zakat fitrihnya, ya, terutama bagi orang-orang yang amil zakat. Ya, ketika dia, walaupun kita sebagai amil zakat memahami bahwa tidak boleh berzakat fitri dengan uang, zakat fitri tersebut dalam bentuk uang tetap kita terima, ya, tetap kita terima, kemudian uang tersebut kita belikan beras. Seperti itu solusi yang ditawarkan oleh ulama kita. Sekali lagi, walaupun kita berpendapat bahwa zakat fitri tidak boleh dengan uang, dan kebetulan kita diamanahkan sebagai amil zakat, pengumpul zakat, kemudian ada orang yang membayar zakat fitri dengan bentuk uang, maka tetap kita terima uang tersebut, dan uang tersebut kemudian kita belikan beras. Nah, itu solusi yang ditawarkan oleh ulama kita untuk keluar dari perselisihan pendapat ini. Demikian kaum muslimin dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang bolehkah zakat fitri dengan uang? Ya, bolehkah zakat fitri dengan uang? Ya, jawabannya ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Kemudian yang selanjutnya ada juga pendapat ulama boleh dengan mata uang dengan syarat. Boleh dengan menggunakan mata uang dengan syarat. Misalnya, ini zakat fitrah saya kasih ke zakat fitrah, tapi zakat fitrah ini tolong kita belikan makanan. Ya, makanan itu beras, ikan, minyak, sayur. Jangan dibelikan baju, jangan dibelikan sepatu, jangan dibelikan sandal. Tetapi dengan makanan. Ya, ini juga pendapat ulama kita karena boleh memberikan zakat fitri seseorang dengan bentuk uang, bahwa ini zakat fitri saya. Tetapi tolong uang zakat fitri ini jangan dibelikan sepatu, jangan dibelikan sandal, jangan dibelikan baju. Tetapi diberikan makanan, beras kah, minyak goreng kah, ikan kah, sayur kah, ya, intinya yang dimakan seperti itu. Ya, itu. Ada juga kita sampaikan bahwa kenapa ulama kita mengatakan boleh dengan uang, karena tujuan daripada zakat fitri itu salah satu diantaranya adalah agar di hari raya tidak ada orang miskin yang bersedih,
Tidak ada orang miskin yang sedih, semuanya bergembira di hari raya. Nah, salah satu cara membuat mereka bergembira yaitu dengan mereka berbaju baru misalnya, berpakaian baru misalnya, bersandal baru misalnya. Nah, kalau mereka diberikan zakat fitri semua dalam bentuk beras, ya, berlebih berasnya, ya, maka tentu beras itu tidak bisa dijadikan sandal, tidak bisa dijadikan baju, kecuali kalau dia jual, ya boleh saja. Tapi itu sulit lagi, waktu sempit. Maka ulama kita mengatakan boleh dengan uang karena tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin di hari raya Id. Salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan mereka itu memenuhi kebutuhan pakaian mereka, sandal mereka, baju baru mereka supaya mereka tidak bersedih. Nah, itu juga alasan ulama yang membolehkan. Jadi kita lihatlah bagaimana penjelasan ulama kita. Ya, seperti itu. Bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Inilah fikih ibadah dalam agama kita yang sekali lagi ketika kita berbicara tentang fikih, maka di sana akan kita temukan perselisihan, perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama kita. Nah, selama perbedaan itu, perselisihan itu dibangun di atas dalil yang sahih yang bisa dipertanggungjawabkan, maka kita bertoleransi, maka kita saling menghargai. Tetapi ketika dalil, pendapat-pendapat itu tidak dibangun di atas dalil, maka wajib kita untuk menolaknya, wajib untuk kita membantahnya. Demikian kaum muslimin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini, pertemuan yang ke-16, khusus pembahasan tentang panduan Ramadan, ya, bekal meraih Ramadan penuh berkah. Ya, ini mudah-mudahan ya Ramadan sisa beberapa hari lagi, kurang lebih 11 atau 10 hari lagi, 12 hari lagi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Syabban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Syabban dan pertemukanlah kami semua dengan bulan suci Ramadan. Dipertemukan dalam keadaan iman, dipertemukan dalam keadaan Islam, dipertemukan dalam keadaan kondisi yang aman, kondusif, ya, sehingga kita bisa beribadah di bulan Ramadan melebihi ibadah-ibadah kita di Ramadan-Ramadan yang telah lalu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha berkuasa, tidak ada yang mustahil bagi Allah, tidak ada yang sulit bagi Allah, agar kondisi negara kita ini dengan mewabahnya virus corona, Allah segera SWT segera menghilangkannya, segera mengangkatnya. Ya, sebab tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian kaum muslimin dan muslimah para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sumber kebenaran itu mutlaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Segala kesalahan itu sumbernya dari kami pribadi, jadi mohon dimaafkan, mohon diluruskan. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.